Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Presiden Joko Widodo mengingatkan, persahabatan sejati sudah lama menjadi roh bangsa Indonesia. Selama ratusan tahun nenek moyang hidup bersama, damai, harmonis dalam persahabatan, dalam persaudaraan yang tulus, yang sejati tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Nilai-nilai persaudaraan inilah yang mengikat keindonesiaan kita di masa lalu, di saat ini, maupun di masa yang akan datang, kata Presiden saat memberikan sambutan. Dengan hidup sebagai satu saudara, satu sahabat, menurut Kepala Negara, semua akan sigap mengulurkan tangan jika saudara-saudaranya dalam kesusahan. Dengan hidup sebagai satu saudara, satu sahabat, sambung Presiden, membuat selalu mudah menyodorkan solidaritas ketika saudara kita memerlukan bantuan. Dengan hidup sebagai satu saudara, satu sahabat, tambah Presiden, membuat tidak ragu untuk saling mengingatkan. Dengan hidup sebagai satu saudara dan satu sahabat, lanjut Kepala Negara, juga tidak pernah sulit kita semuanya untuk bergandengan dengan bergotong royong berkolaborasi untuk mencapai tujuan besar bangsa kita, Indonesia. Presiden menunjuk contoh keteladanan yang diberikan tokoh-tokoh bangsa Indonesia tentang indahnya, berharganya persahabatan. Demikian juga dengan cerita keakraban Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Romo Mangun atau YB Mangunwijaya, menurut Presiden, juga bisa menjadi inspirasi bagi semuanya bagaimana Pancasila diwujudkan dalam persahabatan yang nyata. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan. Mereka berbeda agama tetapi tetap bersahabat seperti bersaudara, tutur Kepala Negara. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa dalam perjalanan sejarah semua juga sering diuji apakah mampu menjaga kebersamaan di antara sesama, apakah mampu merawat persaudaraan dan persahabatan di antara anak bangsa. Dan pada momen-momen tertentu, tambah Presiden, ada saja yang mencoba-coba mengganggu kedamaian hubungan antar suku, antar agama, menggoyang-goyang keharmonisan hubungan semuanya, atau bahkan menebar kebencian dan intoleransi dalam kebersamaan. Tapi saya meyakini dengan semangat persaudaraan dan persahabatan yang sangat kuat, kita akan selalu mampu menghadapi semuanya. Saya memiliki keyakinan itu, tegas Kepala Negara. Romo Mangun yang Katolik berujar tentang Gus Dur sahabatnya. Beliau ini jauh lebih Katolik dibanding saya, hanya saja beliau belum dibaptis. Mendengar hal itu, Gus Dur langsung menimpali. Panjenengan itu juga lebih Islam daripada saya, hanya saja panjenengan tidak hafal syahadat. Lalu beberapa saat kemudian, saat suara azan terdengar, Romo Mangun berkata pada Gus Dur, "Kae nek arep sholat, sajadah wis tak cepake. Kalau mau sholat, sajadahnya sudah saya siapkan." Saya terharu membayangkan dialog mesra dua manusia besar itu. Dan suatu saat, Romo Mangun sendiri pernah berkata, "Sebelum mempelajari surga dan malaikat, belajarlah dulu menjadi manusia biasa." Betapa indahnya persahabatan Gus Dur dan Romo Mangun. Dan lebih dari indah, bahkan mengharukan bagaimana persahabatan keduanya sedemikian spiritualnya sekaligus begitu manusiawinya. Dari kedua tokoh besar dan guru bangsa itu kita belajar, betapa Tuhan itu memang satu dan puncak dari ajarannya adalah cinta, kasih, damai. Persahabatan dua guru bangsa yang menggetarkan.